Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Fauzan yang benar-benar belum bisa move on dari Rindu, dan Fauzan merasa cemburu ketika Rindu berdekatan dengan Adi. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya banyak peristiwa yang terjadi ya kawan-kawan antara Rindu, Adi, dan juga Fauzan. Setelah Adi berhasil untuk menyelamatkan Rindu, saat itu Rindu pun mengobati luka Adi ya kawan-kawan, karena lukanya terlihat memar sehingga Rindu mengompres luka Adi. Pandangan Adi dan juga Rindu terlihat mereka berdua memiliki perasaan yang tersirat ya kawan-kawan, dan Fauzan pun bisa melihat semua itu. Namun Fauzan masih belum terima karena dirinya masih belum move on dari Rindu. Apalagi saat ini Rindu juga tinggal di rumah Fauzan ya kawan-kawan, sehingga Fauzan bisa lebih leluasa untuk bisa mendekati Rindu lagi. Dan tak hanya itu, hal yang membuat Fauzan benar-benar cemburu dengan Adi ketika Adi mengantarkan lukisan atau buku gambar Ayu ke sekolahan. Adi yang melihat Rindu datang bersama dengan Fauzan. Saat itu Adi pun terlihat hanya memandangi mereka berdua. Namun tiba-tiba Rindu memberikan klarifikasi ya kawan-kawan kepada Adi bahwa mereka memang tidak sengaja bersamaan untuk mengantar anak-anak, dan setelah itu mereka juga akan pergi ke kantor bersama. Fauzan yang mendengar semua itu pun menanyakan kepada Rindu mengapa Rindu harus klarifikasi atas semua ini. Namun Rindu menjawab, kenapa enggak? Adi pun berpamitan untuk segera pulang ke pesantren, namun Rindu mengejar Adi ya kawan. Di sana Rindu menanyakan tentang luka Adi, namun Adi mengatakan jika dirinya sudah baik-baik saja. Setelah itu Adi memberikan sebuah alat, yaitu alat setrum ya kawan-kawan, untuk membela diri ketika nanti situasi seperti sebelumnya terjadi lagi. Rindu bisa menggunakan alat itu untuk membela. Sementara itu di sisi lain, Alia saat itu berusaha untuk menerobos ke rumah Indra, karena memang sebelumnya Alia saat itu datang ke rumah Indra ya kawan-kawan. Alia marah-marah kepada Indra, namun ketika Carla dan juga Bu Ratih tiba di sana, Indra ternyata menghilang. Mereka berdua mengira bahwa Alia sudah gila ya kawan-kawan karena marah-marah di rumah kosong. Namun Alia meyakinkan kepada Carla dan juga Bu Ratih bahwa rumah itu ada penghuninya. Alia pun menerobos masuk ke dalam ya kawan-kawan dan membuat kekacauan, hingga pada akhirnya Fauzan pun datang dan menyeret Alia untuk pulang ke rumah ya kawan-kawan. Fauzan benar-benar merasa malu dengan semua sikap dari Alia. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di malam harinya saat itu
Alia mencoba untuk keluar rumah dan menyerang Rindu di rumah Fauzan yang satunya lagi ya kawan-kawan. Namun ternyata Fauzan memang sudah memantau gerak-gerik Alia. Saat itu Fauzan langsung menyeret Alia dan mengunci Alia di kamarnya. Fauzan memperingatkan Alia dengan tegas bahwa Fauzan tidak akan membiarkan Alia menyakiti Ayu ataupun Rindu. Karena jika Alia sampai melakukan hal itu, maka Alia akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya, Fauzan telah memasang CCTV yang sangat tersembunyi dan tidak diketahui oleh siapapun untuk mengintai dan melihat gerak-gerik dari Alia. Semua itu Fauzan lakukan untuk menakut-nakuti Alia agar Alia mau tenang dan tinggal di dalam rumah. Sementara itu di sisi lain, saat itu Adi yang berada di pesantren tiba-tiba selalu terbayang wajah Rindu ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Adi akhirnya memutuskan untuk menemui Rindu di rumah Fauzan yang satunya lagi ya kawan-kawan. Di sana Adi membawa sebuah bingkisan dan Rindu pun terlihat sangat senang ya kawan-kawan. Rindu benar-benar sangat bahagia ketika Adi tiba-tiba bersikap manis kepada dirinya. Rindu pun menerima bingkisan tersebut dan ketika dibuka ternyata isinya adalah sebuah kotak makanan. Itu berarti Adi membawakan makanan untuk Rindu. Rindu pun mengucapkan terima kasih atas perhatian yang Adi berikan. Sementara Fauzan hanya bisa melihat semua adegan itu dari balik jendela ya kawan-kawan. Fauzan benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Rindu kepada Adi. Karena tatapan Rindu pada Adi itu sangat berbeda dari tatapan Rindu kepada dirinya. Dan tanpa disadari, saat itu ternyata Indra sedang memantau Fauzan ya kawan-kawan. Indra akhirnya tahu bahwa Fauzan memang belum benar-benar move on dari Rindu. Pantas saja selama ini Fauzan membuat Alia menjadi semakin gila. Karena memang Fauzan benar-benar bersikap di luar batas. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya sebenarnya jika bisa dibilang semua kejahatan yang Alia lakukan itu sumbernya dari Fauzan ya kawan-kawan. Jika saja Fauzan bersikap baik kepada Alia, mungkin Alia tidak akan melakukan ini semua. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kebencian dalam hati Alia kepada Rindu sudah sangat mendarah daging ya kawan-kawan. Ya, kecemburuan Fauzan saat ini memang adalah hukuman bagi Fauzan karena Fauzan telah menyakiti hati Rindu 7 tahun lalu. Nah, menurut teman-teman, apakah memang sebaiknya Rindu itu menerima cinta Adi atau justru Rindu kembali kepada Fauzan? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.